Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bertemu lagi dengan saya Isroul Fibriana dari SMK Al-Ikhlas, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Mistiani. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Al-Ikhlas. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, saya kabarnya baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Begini Bu, tentang rencana saya yang akan observasi di kelas Ibu. Pada sebelum observasi kita adakan wawancara pra-observasi seperti itu ya Bu. Kira-kira Ibu ada waktu hari ini? Kebetulan ini sekarang jam kosong Bu, jadi nanti kita bisa ngobrol secara luasa. Alhamdulillah. Nah, hari ini akan ada beberapa pertanyaan begitu Bu ya yang saya ajukan. Sebelumnya saya ingin memberitahu tentang apa sih fungsi observasi. Jadi observasi itu adalah untuk mengetahui proses pembelajaran dan tentunya untuk mengevaluasi. Kita sebagai pembelajar, walaupun kita sudah pengajar, kita kan juga harus tetap belajar seperti itu ya Bu ya. Jadi dari proses pembelajaran hari ini kira-kira apa kelebihan dan kekurangannya yang akan kita pakai untuk proses pembelajaran berikutnya, seperti itu Bu. Untuk pra-observasi sendiri, wawancara pra-observasi kita ini tujuannya adalah untuk menggali potensi Ibu sebagai pengajar dan juga siswa-siswa sebagai peserta didik ya agar untuk memaksimalkan nanti proses pembelajaran seperti itu Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Setiap pembelajaran tentunya memiliki tujuan ya Ibu ya. Kira-kira pada pertemuan berikutnya ini kira-kira tujuan pembelajaran Ibu apa? Jadi nanti saat observasi, nanti saya sudah masuk ke bab 3, yaitu tentang descriptive text. Descriptive Iya. text, ya. Jadi menurut modul yang saya buat ini, tujuan pembelajaran saya itu mengenali karakteristik teks deskriptif, kemudian menemukan glossary, ya, berkaitan dengan descriptive text tersebut. Kemudian yang ketiga itu menyusun descriptive text sederhana, seperti itu. Saya tangkap tadi tujuan pembelajaran Ibu ada 3 ya Bu. Pertama mengenali karakteristik teks deskriptif. Kemudian yang kedua menemukan glossary berkaitan dengan teks deskriptif. Dan yang ketiga siswa mampu menyusun teks deskriptif sederhana begitu. Begini Bu, untuk keterkaitan dengan pembelajaran sebelumnya dan juga area pengembangan yang akan Ibu lakukan pada kesempatan kali ini, kira-kira apa dan bagaimana? Iya, pada bab sebelumnya saya sudah menggunakan PowerPoint Bu. Saya pikir dengan menggunakan PowerPoint itu mereka akan tertarik dengan PowerPoint tersebut, jadi mereka lebih bisa menangkap materi yang ada begitu. Tapi ternyata karena itu masih berpusat kepada guru. Belum berpusat kepada siswa. Jadi waktu ulangan harian mereka itu masih mendapatkan nilai yang di bawah KKM begitu. Jadi belum sesuai harapan seperti itu Bu ya? Iya betul. Kira-kira hal itu kenapa Bu? Kok bisa terjadi seperti itu? Mungkin karena saya menggunakan PowerPoint Bu, jadi pembelajaran belum berpusat pada siswa begitu. Jadi nilai mereka belum sesuai dengan KKM. Jadi nanti rencana saya akan menambahkan pembelajaran, media pembelajaran yang akan membuat mereka lebih minat untuk belajar di materi tersebut. Begitu Bu. Berarti pengembangannya yang di arah media seperti itu. Selain itu ada pengembangan lain yang ingin Ibu capai? Oke, begini Bu, karena bahasa Inggris itu ada 4 jam di iya, sini. 4 jam. Ya, mereka tentu akan bosan sekali dengan waktu yang sebanyak itu. Jadi nanti rencana saya saya akan saya minta untuk membuat glossary. Membuat glossary sesuai dengan tema mereka. Setelah itu saya suruh untuk menempel. Setelah mereka menempel sesuai dengan kelompok mereka, kelompok yang lain akan berkunjung ke tempat-tempat yang sudah disediakan begitu. Jadi saling mereka mengunjungi. Betul. Jadi mereka nanti akan bergerak untuk mencari dan menambah wawasan gitu. Mereka tidak bosan, mereka tidak jenuh, tapi pengalaman mereka bertambah begitu Bu.
Jadi yang tadi pertama pengembangan media, kemudian sekarang pengembangan metode, begitu Bu ya? Keren sekali. Selain itu mungkin ada tambahan yang ingin Ibu kembangkan? Ada Bu, di sumber belajar. Karena anak-anak itu kan berbeda gaya belajarnya. Betul. Ya, betul. Ada audio, ada kinestetik, ada visual betul. Begitu. Dari yang ada perbedaan tersebut, nanti itu akan karena mereka itu memiliki perbedaan tersebut, jadi kita harus bisa memfasilitasi ya yang berbeda seperti sesuai itu, Bu, dengan ya. apa yang mereka rasakan begitu. Jadi nanti ada istilahnya sekarang itu apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Sekarang itu lagi digalakkan seperti itu ya Bu ya. Nah, rencananya itu sudah bagus sekali Bu. Kira-kira nih langkah yang akan Ibu lakukan seperti itu apa ya Bu ya? Pertama saya akan mencari sumber belajar yang beraneka ragam sesuai dengan dengan gaya belajar mereka begitu. Betul. Yang kedua menyiapkan media pembelajaran. Sudah lengkap sekali ya untuk pengembangan yang akan Ibu rencanakan. Nah, sekarang sesuai dengan rencana tadi, apa yang akan Ibu lakukan seperti itu? Baik, pertama saya akan mencari sumber belajar yang beraneka ragam sesuai dengan gaya belajar murid. Kemudian saya akan menyiapkan alatnya seperti kertas manila, spidol, double tip, dan lain-lain. Oh ya, saya akan mencari tahu minat dan gaya belajar siswa itu melalui kuesioner Bu. Jadi kuesioner tersebut akan saya berikan melalui online sebelumnya. Jadi pembelajaran ini sudah berpusat kepada murid begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan minat dan gaya belajarnya seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Oke, sesuai dengan rencana-rencana yang telah Ibu buat tadi, apakah kira-kira Ibu akan melibatkan orang lain seperti itu? Iya, tentu Bu. Misal untuk sumber belajar yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan belajar, saya akan berdiskusi atau sharing dengan teman yang sama-sama mengajar bahasa Inggris begitu. Dan untuk anak-anak yang kinestetik, mereka kan butuh wawancara. Jadi mereka bisa melakukan wawancara dengan guru atau kakak tingkat yang sudah menguasai materi tersebut. Berarti yang akan dilibatkan ini antara guru atau dengan siswa yang sudah menguasai materi seperti itu Bu ya? Betul. Iya, tergantung dari jadwal menyesuaikan saja ya Bu. Nanti sesuai dengan kelasnya. Gitu. Nah, ini Bu, untuk pengembangan pembelajaran kita kan juga harus melakukan refleksi seperti itu ya. Terus sebenarnya apa yang ingin Ibu lakukan? Sebenarnya saya sangat bersyukur dengan adanya supervisi ini, sehingga saya bisa merefleksi diri begitu. Kira-kira proses pembelajaran saya yang kurang di mana begitu. Jadi nanti saya bisa mempertimbangkan saya nanti seperti apa untuk menjadikan saya lebih baik dalam mengajar mereka begitu. Iya, betul sekali Bu. Jadi memang observasi ini tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi kita, bukan mencari kekurangan dan sebagainya seperti itu ya Bu ya. Betul. Dengan supervisi ini kita jadi tahu kekurangan kita. Ya bukan berarti menjatuhkan, tapi dengan mengetahui kekurangan kita itu untuk dievaluasi ke depannya agar bisa lebih baik dan lebih baik lagi seperti itu Bu. Dari paparan yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira rencananya ini akan dilaksanakan kapan? Sesuai dengan jadwal ya Bu, besok saya itu berada di 10 TKJ 1 jam 1.234. 4 jam ya Bu? Iya, hari Rabu besok saya berada di sana. Alhamdulillah, pas hari Rabu itu saya pas kosong Bu, jadi insya Allah bisa lebih maksimal untuk melakukan observasi. Dengan harapannya observasi ini bisa membawa dampak positif untuk murid kita, seperti itu ya. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu dan mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya ini. Sama-sama. Mohon pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Please diri. Let's play together, please. Bismillahirrahmanirrahim.
Pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Puaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh berkumpul pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau panahkan tangannya ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, tubuh, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan keseluruhan jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengulang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengumpras. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Do you feel that you are better than before? Do you feel stress? Okay, berarti kalian sudah siap belajar sekarang? Let's continue our lesson. Okay. Our meeting today is talk about descriptive text. Do you know descriptive text?
hello everyone, how's life? And welcome back to English with me, Nurul. Today we are going to learn English in 7 grade. But before we start our lesson, please say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Oke, sudah tahu ya apa itu descriptive text? Oke, jadi ini merupakan teks yang menggambarkan orang, hewan maupun benda. Tapi untuk hari ini kita hanya fokus untuk mendeskripsikan orang. Dan silakan kalian lihat gambar di sini ada gambarnya Ali Asegaf dan juga Alisa Subandono. Oke, kalian kenal dengan mereka? Oke, bagus ya. Jadi ini kita akan belajar bagaimana mendeskripsikan physical appearance atau penampakan saat di sini. Bagaimana wajahnya, kulitnya, matanya, ataupun yang lainnya yang bisa kita lihat dengan mata kita. Yang pertama Ali Asegaf itu wajahnya straight atau kotak, ya, lalu wajahnya, lalu juga ada matanya itu brown dan lain sebagainya. Dan untuk Alisa sendiri wajahnya itu oval ya atau lonjong, matanya sangat brown dan dia juga tinggi seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana nih deskripsi secara fisiknya. Silakan di sini ada tabel tentang physical appearance atau penampakan saat di sini. Jadi silakan kalian kerjakan ini di buku catatan kalian bagaimana penampakan saat fisik bagi kalian. Kalian identifikasi bagaimana ciri-ciri fisik anggota keluarga kalian nih. Ada ayah, ibu, kalian seperti apa? Atau kalau kalian punya kakak perempuan atau punya kakak laki-laki dan lain sebagainya, silahkan kalian kerjakan di tabel ini ya. Silakan kalian pelajari gambar berikut ya. Di sini ada beberapa macam tentang sifat seorang. Dan ini hanya sebagian saja ya, maka kalian bisa belajar lebih di berbagai sumber baik di internet, kamus maupun buku-buku bahasa Inggris. Dan setelah kalian belajar tentang kata sifat, silakan kalian kerjakan tabel ini di buku catatan kalian ya. Kalian identifikasi bagaimana personality atau kepribadian anggota keluarga kalian. Di sini ada contoh tentang text descriptive. Silakan kalian pelajari ya. Dan untuk tugas hari ini, silakan kalian describe one of these features dan send it to my Google Form or quiz. Jadi silakan kalian deskripsikan salah satu gambar di bawah ini. Kalian bisa pilih opsi Habib atau kamu bisa dan kalian kerjakan di buku tugas kalian atau buku catatan kalian ya. Lalu nanti silakan kalian foto tugas itu dan kirim di link quiz di bawah ini ya, jelas. Dan perlu diingat untuk tugas ini kalian boleh mencari info tentang orang tersebut di internet. Tapi ingat tidak boleh copy paste, oke? Improve our gathering and our creativity untuk meningkatkan vocabulary kita dan kreativitas kita. I want you to make groups. Yes. Okay. In one class divided into 5 groups ya. Jadi dalam satu grup ini nanti kita bagi menjadi 5 grup. Dan before it, sebelumnya saya mau tanya, siapa yang suka nonton? Coba siapa aja yang suka nonton ini? Oke. Dan siapa yang suka kalau belajar gerak-gerak mobile seperti itu siapa? Ya. Iya. Dan berhasil. Siapa yang suka membaca ini? Oke, sekarang silakan membagi kelompok dibagi into 5 groups, dibagi menjadi
You can see here, or over there. Okay, just do it. Jadi dalam deskripsi teks ada apa? Ada dalam strukturnya. Ada orang ada sisi dia. Itu tentang apa? Tentang namanya apa? Penjelasan tentang apa yang ada ya. Terus jelasin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Descriptive text adalah mendeskripsikan atau menjabarkan objek tertentu secara rinci. Tujuannya adalah menggambarkan suatu objek secara rinci. Objek tersebut bisa berupa benda ataupun hewan. Okay. I have 5 papers. I want to give you one by one. Just come in to take it. Yes. Okay, one of you. That way. I want you to take your paper on the wall, take it on the wall, and then you make glossary from what did you get. Okay? Yes. Okay, just go. Okay, madam. Smart, handsome, kasih, gerak. Gak bisa saja. Apa? Smart. Masa semua?
Time is over. But before we close our meeting today, let's close it by Alhamdulillah.